Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah televisi LED LG dengan ukuran 24 in dan nah ini dia tipe televisinya 24TK 425A. Nah, jadi ini televisinya ukurannya 24 in dan nah ini kata yang punya kerusakannya mati total ya teman-teman. Nah, dan televisi ini memakai sebuah adaptor. Nah, ini adalah adaptor 19 volt 1,7 ampere atau 1700 miliampere. Oke, ini saya sudah colokkan adaptornya dan nah biasanya di sini ada lampu indikator merah. Namun ini tidak ada sama sekali. Oke, ini coba saya akan start on dan ternyata tidak ada reaksi sama sekali, teman-teman. Oke teman-teman, nah sebelum kita membongkar televisinya, kita pastikan dulu untuk power supply-nya atau adaptornya. Nah, di sini saya akan cek untuk tegangan output daripada power supply-nya. Oke, nah sekarang kita akan tes untuk tegangan outputnya. Nah, ternyata ini terukur 19,13 volt. Nah, ini artinya normal ya teman-teman. Jadi untuk power supply-nya normal, tidak ada masalah sama sekali. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan langsung saja bongkar unitnya. Kita akan cek dalemannya. Oke teman-teman, nah ini untuk mur-murnya sudah saya buka dan ini juga sudah tinggal ditarik untuk belakangnya. Nah, ini dia mainboardnya. Untuk kerusakan seperti ini saya akan cek untuk tegangan di masing-masing pinnya ya teman-teman. Kita akan colokkan dulu adaptornya dan kita akan ukur tegangannya. Nah, di sini saya akan pastikan lagi kalau ini power supply-nya masih bagus ya teman-teman. Oke, sebentar coba saya akan ukur kembali. Nah, ini power supply-nya masih bisa mengeluarkan tegangan 19 volt. Nah, ini artinya normal. Oke, sekarang kita langsung tancapkan konektornya dan sekarang kita akan ukur untuk tegangannya. Kita taruh probe hitam di ground atau sasis. Oke, sebentar. Nah, di sini ternyata tidak ada tegangannya teman-teman. Ini adalah dioda. Oke, saya coba ukur di MOSFET-nya juga tidak ada tegangan. Nah, di sini ada tegangan 1,8 dan ini juga 1,8 volt. Dan di sini juga 0 volt, tidak ada tegangan sama sekali. Dan kalau untuk bagian ini juga tidak ada tegangan. Dan di sini juga oke, nah di sini. Nah, ternyata di sini saja sudah tidak ada tegangan ya teman-teman. Nah, seharusnya pada dioda ini ada tegangan 19 volt. Namun ini tidak ada tegangan sama sekali. Oke, sebentar coba saya akan tunjukkan avometernya. Nah, ternyata di sini tegangannya terukur 0 volt. Yang mana seharusnya di sini ada tegangan 19 volt. Padahal kalau kita ukur untuk adaptornya ini masih bisa mengeluarkan tegangan ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ini berarti untuk mainboardnya ada yang short. Dan kenapa kalau kita ukur tegangannya tidak ada, karena power supply ini memakai sistem protect ya teman-teman. Jadi ketika ada yang short maka tegangannya tidak akan keluar. Nah, ini ternyata kalau saya ukur-ukur untuk kapasitornya ada yang short. Ini semuanya hampir short ya teman-teman. Nah, di sini juga short dan di sini juga short.
Nah, ini kalau saya ukur untuk kapasitornya ada yang short. Oke teman-teman, nah di sini ini sedikit mencurigakan ya teman-teman. Oke, sebentar coba saya akan langsung ukur di kaki komponennya. Oke, coba saya akan mulai dari bawah. Oke, kita akan ukur dari sini. Nah, kalau di sini, nah ini juga short, terukur short. Ini juga terukur short. Dan di sini, nah ini juga short. Jadi semuanya hampir short ya teman-teman. Padahal sebenarnya komponennya rusak cuma satu. Nah, di sini juga terukur short. Dan nah di sini coba saya akan ukur di sini. Nah, ternyata ini juga short. Dan nah kalau yang ini tidak short ya teman-teman. Ini juga tidak short. Nah, tapi yang ini short. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung cek untuk kapasitor ini. Nah, ini biasanya jadi biang keroknya. Oke, sebentar coba saya akan cabut kapasitornya dan saya akan coba zoom in. Nah, di sini saya akan langsung cabut kapasitornya teman-teman. Ini biasanya short. Nah, sebelumnya kita tambahkan sedikit flux untuk mempermudah atau mempercepat timahnya mencair ya teman-teman. Kita tambahkan timah di masing-masing kakinya. Dan ini saya akan langsung congkel pakai mata soldernya. Nah, ini sudah mau lepas ya teman-teman. Nah, ini dia kapasitor yang saya curigai. Oke, sebentar coba saya akan bersihkan solderannya. Oke, nah ini sudah dicabut kapasitor yang mencurigakan. Oke, di sini saya akan ukur dulu untuk di mainboardnya. Kita akan ukur apakah masih short. Oke, nah ini sudah tidak short ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini kapasitornya short. Oke, coba saya akan ukur. Nah, ini short ya teman-teman. Ternyata benar saja ini kapasitornya short. Oke, sebentar. Nah, oke, nah ini jatuh ya teman-teman. Oke, sebentar. Oh, nah ini dia kapasitornya. Oke teman-teman, nah ini kapasitornya ternyata short. Ternyata itu dia kapasitor penyebabnya. Jadi itu adalah biang keroknya. Oke, coba saya akan ukur kembali. Oke, nah ini ampermeternya main-main ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak ada yang short, di sini juga tidak ada yang short. Dan nah di sini juga tidak short. Dan nah di sini yang mana tadi short ya teman-teman. Di dioda ini tadi terukur short. Nah, ternyata sudah tidak short. Oke teman-teman, nah ini sepertinya sudah kembali normal ya teman-teman. Oke, sebentar coba saya akan bersihkan dulu. Nah, untuk kapasitor ini saya akan lepas terlebih dahulu ya teman-teman, jadi tidak diganti. Nantinya saya akan carikan penggantinya. Dan itu kapasitornya perkiraannya sekitar 10 mikrofarad.
Oke teman-teman. Nah, di sini saya akan coba langsung testing. Kita akan colokkan adaptornya dan kita akan lihat lampu indikatornya. Oke, sebentar. Nah, ini sudah hidup teman-teman. Lampu backlightnya sudah menyala. Nah, teman-teman bisa lihat ini televisinya sudah ada rasternya. Nah, ini sudah hidup kembali teman-teman. Dan ternyata benar saja penyebabnya adalah kapasitor. Kapasitornya ada yang short. Oke teman-teman, nah ini televisinya sudah selesai diperbaiki. Ini tinggal saya tutup dan rapikan. Oke, sebentar coba saya akan ukur untuk tegangannya. Nah, di sini tegangannya terukur 18,85 volt. Yang mana tadi tidak terukur tegangan ya teman-teman. Dan begitu juga di sini oke sebentar. Nah, di sini sudah ada tegangan. Nah, berarti ini sudah normal ya teman-teman. Nah, ini dia biang keroknya. Oke teman-teman, nah ini televisinya sudah selesai diperbaiki. Tinggal ditutup dan dirapikan. Oke teman-teman, nah bagi teman-teman yang baru menemukan channel Widhi Teknisi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga sangat-sangat bermanfaat. Dan terima kasih.